Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menerangkan materi mengenai dasar-dasar korespondensi bisnis. Dengan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Hilda Nur Adela, NPM 2012010300303. Yang kedua Iim Roatul Hamidah, NPM 2012010300307. Yang ketiga yaitu Diki Permadi Saputra, NPM 20120100295. Materi pertama yaitu pengertian korespondensi bisnis. Korespondensi bisnis merupakan suatu kegiatan korespondensi yang dilakukan dalam dunia bisnis, baik dalam bentuk dalam surat, memo, agenda, proposal, maupun laporan bisnis. Korespondensi bisnis dapat diartikan sebagai komunikasi tertulis mengenai hubungan bisnis dengan perantaraan surat. Topik B yaitu pengertian dan surat bisnis. Surat adalah alat komunikasi antara dua pihak yang berupa tulisan dalam kertas atau lainnya. Surat bisnis merupakan surat dari suatu perusahaan ke perusahaan lain atau organisasi tersebut dan pelanggan mereka, klien, atau pihak eksternal lainnya. Fungsi surat bisnis. Fungsi pertama yaitu tanda bukti tertulis yang otentik. Fungsi kedua alat pengingat. Fungsi ketiga dokumen historis. Fungsi keempat pedoman kerja. Kelima jaminan keamanan. Keenam sarana komunikasi. Ketujuh dasar penilaian dan keputusan. Fungsi terakhir yaitu dapat digunakan menjadi media promosi bagi pengirim surat. Topik selanjutnya yaitu pengelompokan surat. Pengelompokan surat menurut wujudnya. A. Surat bersampul. Surat bersampul adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain yang terdiri atas kertas surat dan sampul atau amplop dengan berbagai ukuran. B. Kartu pos. Kartu pos adalah surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan singkat dan praktis. Ketiga yaitu warkat pos. Warkat pos adalah surat yang wujudnya berupa gabungan kertas, surat, dan amplop sehingga apabila dilipat akan membentuk amplop. Kedua, pengelompokan surat menurut pemakainya. 1. Surat pribadi. Surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan atau hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi. 2. Surat dinas. Surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan-kegiatan dinas, instansi pemerintah. Surat dinas bersifat formal. Ketiga, surat bisnis. Surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis, seperti bidang usaha produksi, perdagangan, dan usaha jasa. 4. Surat sosial. Surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk berbagai kepentingan sosial bagi masyarakat umumnya. 3. Pengelompokan surat menurut banyaknya atau jumlah sasaran yang dituju. 1. Surat biasa. Surat yang dibuat oleh seseorang atau organisasi yang ditujukan kepada seseorang atau organisasi lain yang berisi suatu informasi yang bersifat umum dan bukan bersifat pribadi. 2. Surat edaran. Surat pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh seseorang atau suatu lembaga yang ditujukan kepada orang atau lembaga lain dalam jumlah-jumlah yang banyak. Contoh surat edaran tentang hari kerja atau hari libur. Surat pengumuman. Surat yang berisi pemberitahuan tentang sesuatu hal yang perlu diketahui oleh pegawai atau karyawan suatu organisasi atau masyarakat luas. Bila disebarkan melalui media massa, contohnya pengumuman perusahaan tentang dibukanya lowongan kerja untuk beberapa posisi penting. Pengelompokan surat menurut sifatnya. 1. Surat biasa. Surat biasa yakni adalah surat yang isinya bersifat biasa, tidak rahasia, dapat beramplop dan tanpa amplop. 2. Surat konfidensial atau terbatas, yaitu surat yang termasuk rahasia tetapi terbatas untuk kelangganan tertentu. Artinya surat tersebut ditujukan untuk pejabat tertentu dan bukan untuk disebarluaskan secara meluas dalam organisasi. Contoh, surat hasil rapat pimpinan, surat hasil penilaian kinerja manajer, dan lain-lain. 3. Surat rahasia. Surat rahasia yaitu surat yang isinya hanya boleh dibuka dan dibaca oleh orang atau pejabat tertentu dalam organisasi. Ini berarti bahwa hanya orang atau pejabat yang dituju saja yang mempunyai hak untuk membuka dituju
saja yang mempunyai hak untuk membuka dan membacanya. Selanjutnya, kelima, pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaiannya. 1. Surat biasa. Surat yang penanganannya diberlakukan biasa saja atau tidak ada suatu perlakuan khusus atas surat tersebut. 2. Surat segera. Surat yang memang memerlukan penanganan secepat mungkin atau dilakukan dengan segera, meskipun tingkat penanganannya tidak secepat surat kilat. 3. Surat kilat. Surat yang memerlukan penanganan dengan sangat segera harus didahulukan dan memperoleh perlakuan khusus dari surat-surat yang lainnya. Selanjutnya, bentuk surat. 1. Kepala surat atau kop surat. Dalam bagian ini, bagian paling atas dalam surat adalah kepala surat atau kop surat. 2. Tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat dan tanggal surat bertujuan untuk memberi informasi mengenai kapan dan dari mana surat tersebut dikirim. 3. Nomor surat. Penomoran surat ini dilakukan oleh surat resmi yang dikirim oleh lembaga, instansi, perusahaan, atau organisasi yang resmi dan terdaftar. 4. Lampiran yang disertakan bagian lampiran merupakan penjelasan memberi informasi bahwa ada berkas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat tersebut. 5. Hal atau perihal fungsi. Bagian hal dalam surat adalah memberi petunjuk pada pembaca tentang kepentingan dan isi pokok dalam surat tersebut. 6. Alamat tujuan. Alamat tujuan juga menjadi salah satu bagian surat, yaitu alamat yang dituju dalam pengiriman surat. 7. Salam pembuka. Fungsi salam pembuka adalah untuk membuka pembicaraan dalam surat sesuai adab sopan santun. 8. Isi surat. Bagian ini merupakan bagian inti dari surat, yakni isi surat. 9. Salam penutup. Bagian salam penutup berada pada bagian akhir surat. 10. Nama pengirim dan tanda tangan. Pada bagian bawah surat harus terdapat nama pengirim beserta tanda tangan. Berikut adalah bentuk surat. Lurus, penuh, atau full block style. Lurus atau block style ini terdapat yaitu 1. Kop surat, 2. Tanggal dibuatnya surat, 3. Nomor surat, 4. Lampiran, 5. Hal, 6. Surat yang ditujukan, 7. Salam pembukaan, 8. A. Pendahuluan isi surat, 8. B. Penjelasan isi surat, 8. C. Penutup isi surat, 9. Salam penutup, 10. Nama jabatan, 11. Tanda tangan, 12. Nama yang menandatangani, 13. Tembusan, 14. Lampiran surat atau inisial. Silakan diamati, teman-teman. Setengah lurus atau semi block style. Saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada gambar. Yang ke satu yakni kop surat, yang kedua tanggal dibuatnya surat, yang ketiga nomor surat, bagian keempat yakni lampiran, bagian kelima hal, bagian ke-6 surat yang ditujukan, bagian ke-7 salam pembukaan. Di bagian 8A terdapat pendahuluan isi surat, di 8B penjelasan isi surat, 8C penutup isi surat, bagian 9 salam penutup, bagian 10 nama jabatan, bagian 11 tanda tangan, bagian 12 nama yang menandatangani, bagian 13 tembusan, dan bagian terakhir yakni pada nomor 14 halaman lampiran surat atau inisial. Leku atau identity style terdiri dari 1. Kop surat, 2. Tanggal dibuatnya surat, 3. Nomor surat, 4. Lampiran, 5. Hal, 6. Surat yang ditujukan, 7. Salam pembukaan, 8A. Pendahuluan isi surat, 8B. Penjelasan isi surat, 8C. Penutup isi surat. 9. Salam penutup, 10. Nama jabatan, 11. Tanda tangan, 12. Nama yang menandatangani, 13. Tembusan, 14. Halaman lampiran surat atau inisial. Dan ini contoh gambar surat leku identity style.
Menggantung atau hanging paragraf terdiri dari 1. Kop surat, 2. Tanggal dibuatnya surat, 3. Nomor surat, 4. Lampiran, 5. Halaman, 6. Surat yang ditujukan, 7. Salam pembukaan, 8A. Pendahuluan isi surat, 8B. Penjelasan isi surat, 8C. Penutup isi surat, 9. Salam penutup, 10. Nama jabatan, 11. Tanda tangan, 12. Nama yang menandatangani, 13. Tembusan, 14. Halaman lampiran surat atau inisial. Dan ini contoh gambar menggantung atau hanging paragraf. Kesimpulan 1. Korespondensi bisnis merupakan suatu kegiatan korespondensi yang dilakukan dalam dunia bisnis, baik dalam bisnis bentuk surat, memo, agenda, proposal, maupun laporan bisnis. Dijelaskan juga bahwa surat merupakan sarana komunikasi tertulis yang disampaikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan media tertentu. Salah satu hal yang membedakan surat biasa dan surat bisnis adalah tujuan penulisannya. Surat bisnis berorientasi pada kegiatan bisnis maupun gaya bahasa yang digunakan. 2. Dalam hal komunikasi bisnis, surat sangat besar perannya untuk menunjang proses keberlangsungan perusahaan, baik itu untuk menjalin kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.